Pemirsa, usai digerebek dengan dosen dan kepergok bersama suami orang di mobil, baru-baru ini muncul lagi video dengan pelaku yang sama, wanita berinisial VO, seorang mahasiswi salah satu universitas di Lampung, bersama seorang laki-laki yang juga sudah beristri. Saat dikonfirmasi, istri sang lelaki berinisial DLS tersebut mengaku saat itu hubungannya dengan suaminya mulai kurang harmonis. Namun setelah mengenal VO, suaminya langsung menggugat cerai dirinya. Wah, hebat benar ya. Dari mana? Dari Natar. Ngapain lu Fendi? Oh, bareng. Iya kah? Mau dijelasin di sini atau di depan keluarga? Ayo. Suami orang ya, Mbak ya? Tak hanya sampai di situ, DLS itu kemudian menyambangi rumah VO, wanita yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan suaminya. Dalam video yang diunggah @evaparmila96, DLS bertemu dan berbicara langsung dengan orang tua VO dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. DLS pun mengancam akan membongkar bukti hubungan terlarang yang dilakukan suami dengan mahasiswi berinisial VO itu. Apa? Datang ke rumah saya. Kalau kamu masih mau baik-baik, kalau kamu nggak mau, belum pacar kamu. Di mobil yang hitam itu. Sangat memalukan sekali. Kita nggak pernah tahu basic dari story masa lalunya, kehidupannya. Ya mungkin dia sudah nyaman dengan orang yang lebih tua dari dia gitu, atau memang sudah sifat dan kepribadiannya seperti itu, kita nggak pernah tahu. Sidang perdana permohonan cerai yang diajukan Juliet Angela terhadap suaminya Reynaldo Martindio, rapper Sexy Gold, dengan agenda mediasi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Namun dalam sidang perdana tersebut, Juliet selaku penggugat tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Kami sampaikan permohonan maaf klien kami atas ketidakhadiran di sidang pertama ini karena kondisi kesehatan yang belum fit seperti itu. Kenapa kecewanya itu? Beliau yang mendalilkan penggugat, tapi beliau tidak hadir. Harusnya beliau mendalilkan gugatannya, capek mengkonsep gugatan, harusnya hadir dong. Orang sakit kalau dipaksakan gimana? Saya kaget kenapa waktunya berpas-pasan, kenapa di posisi ini jadi saya yang digugat gitu. Itu aja sih. Ketidakhadiran Juliet Angela itu membuat kecewa pihak Reynaldo Martin. Pasalnya, kehadiran penggugat itu bisa menjadi jalan agar masalah rumah tangganya dengan rapper Sexy Gold itu menjadi jelas. Pihaknya masih berharap kehadiran Juliet di siang mediasi berikutnya. Martin juga sempat menyindir soal dugaan perselingkuhan antara Juliet Angela dan penyanyi inisial Anji Manji. Komunikasi yang dia pergi sama Mr. A itu butuh penjelasan. Nah, makanya kami minta doanya agar klien kami sehat. Yang berikutnya agenda mediasi sudah bisa hadir dan bisa secepatnya mendapatkan kepastian. Hadir Jello dan Martin di sini itu sebetulnya akan terlihat nanti mau dibawa kemana arah rumah tangganya. Nama Juliet belakangan muncul setelah dirinya diduga melakukan perselingkuhan dengan musisi Anji. Hal itu dibongkar sendiri oleh Reynaldo Martin yang merupakan suami dari Juliet. Rapper tersebut menduga sang istri bermain serong dengan Anji lantaran pergi ke Thailand bersamaan. Tak hanya itu, Martin juga menyebut saat Juliet pergi ke Thailand bersama Anji, sang istri membawa beberapa baju seksi. Ya sekarang dia yang pergi meninggalkan rumah, artinya di situ sudah bisa terlihat dong. Beliau speak up, jadi ramai kayak gini. Karena saking bertanggung jawabnya beliau sebagai seorang suami, makanya beliau begini nih. Kenapa harus pergi sama orang lain? Kenapa nggak bilang? Namun saat dikonfirmasi, Juliet membantah isu yang dipaparkan oleh Martin. Ia mengklaim kepergiannya ke Thailand hanya untuk urusan pekerjaan. Kami memang melakukan perjalanan ke Bangkok dalam rangka persiapan untuk single kolaborasi kami. Perjalanan ini murni bersifat profesional dan tidak ada unsur lain seperti dugaan yang beredar. Saya ke Bangkok atau ke Thailand itu memang pure bisnis dan profesional. Kami bertemu dengan mitra kerja dan membahas tentang investasi terhadap bisnis musik yang akan dijalankan. Itu memang perjalanan yang diatur oleh dua manajemen karena ada satu kegiatan di Bangkok atau di Thailand. Kolaborasi kalian sudah sampai mana? Tapi tidak pernah ada jawaban secara langsung dari yang terkait kepada saya.
Sementara itu, JK rumah tangga Ronaldo Martin dan Juliet Angela di ujung tanduk perceraian berbeda dengan bahtera rumah tangga yang ditunjukkan Irfan Hakim dan Della Sabrina. Irfan Hakim adalah satu dari sekian banyak artis yang sukses mempertahankan keharmonisan biduk rumah tangganya. Seperti diketahui, pada 7 Juli mendatang, ia dan sang Della Sabrina bakal merayakan wedding anniversary yang ke-17 tahun. Jelang perayaan tersebut, Irfan mendapatkan kejutan ulang tahun pernikahan yang ke-17 tahun dari Della, sang istri tercinta. Perayaan yang digelar secara sederhana itu seolah mengulang masa-masa indah ketika keduanya mengucapkan janji suci pernikahan. Irfan dan Della pun kenakan baju pernikahan adat Sunda yang dulu dikenakan saat resepsi. Lantas seperti apa perasaan ayah 5 anak itu mendapat kejutan dari istri tercinta? Jadi ya kata orang kan tahun-tahun awal, 5 tahun awal itu penuh dengan cobaan. Enggak, cobaan dalam pernikahan itu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pasti ada. Karena apa? Karena ibadah terlama itu adalah menikah. Sholat ya 5 menit lah ya kurang lebih. Puasa cuma subuh sampai maghrib sebulan ketika Ramadan. Kalau menikah itu bertahun-tahun, jadi setannya juga banyak, pasti banyak rintangannya juga. Ada kesadaran, intinya sih bahwa kesadaran bahwa kita itu nggak sempurna, pasangan kita pun nggak sempurna, kita pun nggak sempurna. Jadi yaudah terima kekurangan masing-masing, nikmati kelebihan masing-masing, sudah seperti itu. Dan jangan membesar-besarkan masalah yang kecil. Masalah besar kita kecilkan saja dan komunikasikan, itu saja. Tak hanya itu, di hari jadi pernikahan kali ini, Irfan tak menyangka mendapat kado dari istri, yakni berlibur selama 1 minggu ke Afrika pada tanggal 4 Juli besok. Hal itu diberikan istri karena istri tahu kalau Irfan bermimpi untuk bisa berlibur ke Afrika, karena selain tempat wisatanya, Afrika dikenal dengan alam dan satwanya. Mereka hanya pergi berdua tanpa mengajak serta anak-anaknya. Seru banget, dan yang paling seru adalah gue dipakein baju menikah pas 17 tahun lalu, kan ini anniversary ke-17. Dan Masya Allah masih muat, masih pas di badan. Istri gue bete, bajunya ternyata gue gini, kok Buddha bukan baju pengantin? Nggak cukup. Iya, jadi kalau 17 tahun yang lalu kan kita dengan menggunakan adat Jawa. Nah kemarin tuh diangkatnya tuh adat Sundanya, karena gue kan Sunda kan ada betot-betot pakakak, udah gitu juga ada huap lingkup. Nah sawernya udah keburu bubar, udah keburu kehebohan, ya udah. Acara sampai jam berapa? Jam 11 malam lebih. Itu jadi seru lah, alhamdulillah. 17 tahun bersama membina rumah tangga jauh dari berita miring memang tidaklah mudah. Namun entah mengapa, di satu kesempatan Della justru berikan pernyataan yang mencengangkan dengan mengizinkan Irfan untuk berpoligami asalkan Irfan sanggup bersikap adil. Lantas apa tanggapan presenter papan atas itu atas pernyataan istrinya itu? Jadi istri gue, aku nggak melarang kamu untuk berpoligami ya. Ya iyalah, memang harus seperti itu, dan aku juga tidak wajib melakukannya. Ya udah, santai aja, dan satu istri aja belum bisa membahagiakan dan maksimal, jangan sok-sokan deh nambah satu kok buat gue gitu. Tapi bukan berarti mengharamkan itu, boleh-boleh saja jika mampu. Saya tidak mampu. Di lain peristiwa, keluarga menggelar acara 100 hari kepergian Stefy Agnesia di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Acara digelar secara tertutup dari liputan awak media. Tampak hanya beberapa sahabat yang hadir di acara tahlilan mengenang kepergian Stefy. Perasaan sedih masih dirasakan suami mendiang Stefy, Anggi Pratama. Kita kenal cuma sebentar, tapi sama-sama saling untuk mengarah yang lebih baik. Akunya juga masih sama-sama fakir ilmu agama, Stefy juga kan waktu itu juga baru masuk Islam. Terus kita sama-sama belajar agama Islam.